Hari ini kita punya empat orang tua yang akan sharing dengan kita dari Kota Kendari, dari Medan, Makassar. Kendari 2. Nah, hebat, orang tua hebat yang saya juga pengen tahu nih sharing mereka. Tujuan kita mengadakan sharing ini adalah membantu orang tua yang lain atau memberikan informasi yang membuat orang tua yang lain juga tahu bagaimana untuk menjadi sukses seperti orang tua yang sharing di sini. Ini tujuan utamanya. Oke, kita ada di sini semua. Terima kasih untuk waktunya sharing dengan orang tua lainnya. Mungkin seperti minggu lalu di akhir acara ini mereka minta nomor telepon, nomor HP Anda semua. Apakah ada yang keberatan kalau nanti kita share nomor HP? Biasanya orang tua masih mau tanya-tanya mengenai apa kasus tiap kasus anak-anak yang mungkin mirip dengan anaknya. Oke, apakah semua oke kalau kita share nomor HP? Oke, Bu. Kita buka dulu ya. Untuk pertama dengan Ibu Susianti Daud ya, dengan anak yang dari Kendari. Bisa memperkenalkan diri dulu Ibu Susi? Mungkin saya mulai dengan Ibu Asrah dulu aja. Ibu Asrah bisa memperkenalkan diri. Jangan ribut. Ikut bicara juga ini, Bu. Dari Kendari ya. Jaringan enggak bagus. Langsung ini udah on mic-nya. Sudah on, Bu. Ya, tapi ibunya kok jaringannya enggak bagus, Bu Mingfe. Enggak kedengaran. Sinyalnya kurang bagus ya. Nggak usah pakai iya, putus-putus, Bu Mingfe. Videonya dimatikan aja. Videonya. Jadi ada kue. Apa-apa. Ya ini, nggak apa-apa seperti ini aja. Ibu bisa ngomong, kita dengar jelas kok. Oh iya. Videonya dimatikan aja kalau signalnya, supaya nggak terlalu berat. Oke. Ibu Asrah, bisa mulai untuk memperkenalkan diri? Halo? Wah, Ibu Asrah kayaknya sedang ini ya. Coba kita ganti dengan Ibu Evi lah. Ibu Evi udah di sini nih. Ibu ya. Evi kan di Selamat siang semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Evi. Saya orang tua dari Devon. Anak ABK usia 10 tahun 5 bulan. Oh iya, dari Makassar. Asal dari Makassar. Oke, iya. Terus Devon umur berapa tadi? 5 tahun 4 bulan? 10 tahun 5 bulan. Oke, iya. Oke, terima kasih Bu Evi. Yang kedua mungkin Bu Meriam Antoni. Halo, selamat siang Ibu Mingfe. Siang. Oke, perkenalkan nama saya Miriam Antoni. Saya punya anak berkebutuhan khusus yang bernama Alinda Jemima dan usianya 7 tahun. Oke, Ibu dari Medan ya? Sebenarnya dari Pematang Siantar, Bu. Jadi Pematang Siantar itu ke Medan tuh sekitar 2,5 jam gitu. Oh iya. Kita Medan aja ya, karena Pematang Siantar kayaknya panjang banget. Oke, mamanya Aiham bisa kenalkan diri, Bu? Halo, mamanya Aiham, Ibu Susi? Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Saya dengan Ibu Susi,
Saya ibunda dari Aiham. ABK Aiham sekarang berumur 9 tahun 8 bulan. Oke. Saya berasal dari Kendari. Kendari, oke. Iya. Terima kasih Ibu. Satunya lagi Ibu Asrah. Ibu Asrah bisa saya perkenalkan aja ya. Bu Asrah ini juga dari Kendari. Anaknya bernama Mahira, perempuan, usia 4 tahun 3 bulan. Oke. Kita lanjutkan untuk sharing kita hari ini. Mungkin sudah memperkenalkan diri masing-masing. Yang kita pengen tahu nih semuanya, sama-sama kita pasti mulai dari anak kita lahir, pasti kita mengharap yang dari kita nggak pikiran, oh anak kita akan special need pada waktu lahir ya. Kita pasti melihat anak kita itu yang, oh anak kita lucu, semuanya oke, pengharapan kita. Itu pasti seperti itu. Tetapi ya kita diberikan anak-anak yang anak spesial ini. Nah, sekarang yang ingin kita tanyakan, kapan Ibu tahu anak kita itu, anak-anak masing-masing ini kita menilai, oh anak kita ini anak spesial dengan kebutuhan khusus. Kapan tuh mulainya? Mungkin bisa mulai dari Ibu Evi. Nah. Oke, baik. Saya sharing sedikit ya. Awalnya saya khawatir itu tentang Devon saat dia setelah MMR, dia kena bengkak babi, itu sampai kurang lebih 3 kali bolak-balik, infeksi telinga, jadi suka demam. Setelah itu saya anggap oke, itu karena konsul ke dokter, dokternya juga, oh enggak apa-apa katanya, ini enggak apa-apa katanya. Katanya memang lagi mewabah. Jadi waktu itu ya saya dengan awamnya saya terima, oke, enggak masalah. Setelah dia mulai sehat, itu badannya kurus, badannya turun, susah naik. Yang buat saya khawatir sekali, saya pas kerja di depan laptop, dia datang duduk di pangkuan saya, terus susternya datang, pas jatuh di samping meja saya. Si suster terpleset pas di samping meja saya, tapi Devon enggak nengok. Kaget pun tidak, saya yang kaget. Akhirnya saya, ada apa ya dengan anak ini? Jangan-jangan pikiran saya waktu itu mungkin telinganya bermasalah karena sering infeksi itu. Nah, jadi saya bawa akhirnya ke dokter, terus dianjurkan untuk oke, coba berak, periksa telinga. Ternyata setelah pemeriksaan itu tidak ada masalah dengan telinganya. Nah, lalu mulai dari itu saya mulai sering perhatikan anak ini kok sudah enggak pernah, dulunya suka ikut kita nyambung, kalau kita nyanyi dia ikut nyambung. Sekarang sudah enggak pernah lagi. Jadi verbalnya hilang, sedikit-sedikit hilang. Makin hari makin enggak ada. Jadi dulu udah bisa panggil mama, papa, itu hilang. Dulu sudah sering ikut kita nyanyi, itu hilang. Akhirnya saya pikir, aduh saya kemana ya? Saya coba tanya ke dokter yang biasa tangani Devon, dokter anak. Terus dianjurkan ke dokter tumbuh kembang waktu itu ke Jakarta. Tapi dari pihak keluarga itu menolak. Jadi pihak keluarga saya, orang tua, suami itu suruh sabar aja dulu katanya. Mungkin anaknya kurang sosialisasi, kurang diperhatikan. Jadi waktu itu sempat sebelum kejadian ini, itu saya ada masalah di kantor yang sampai ke pengadilan, jadi agak sibuk banget. Jadi balik ke rumah, tinggalkan rumah itu posisi anak sudah saya mandikan, tinggal ditemani sama suster. Saya balik rumah itu anak sudah tidur. Jadi waktu itu
mereka ngomongnya mungkin karena selama ini kurang ditemani, kurang diperhatikan katanya. Jadi dianjurkan untuk masukkan sekolah. Jadi di usia hampir 2 tahun lebih itu saya masukkan ke playgroup. Dan ternyata di sekolah dia kerjanya tidur saja. Jadi jam 10 itu gurunya sudah fotokan. Bu, anaknya tidur, Bu. Gimana? Jadi saya tanya, jadi apa saya jemput? Terus gurunya, oh enggak usah, Bu. Ini aja, kita coba aja lihat, mungkin dia belum terbiasa kali. Terus katanya disuruh coba perbaiki pola jam tidurnya, biar maksudnya di sekolah dia enggak ngantuk. Jadi ya, saya coba aja dijalani selama kurang lebih setahun. Sampai ada satu guru yang menganjurkan kepada saya, Bu, sebaiknya Devon dibawa terapi. Jadi waktu itu saya tanya, terapi itu model apa, yang kayak gimana? Jadi mulailah saya mencari-cari. Makassar waktu itu termasuk belum ada ya tempat terapi yang seperti di Jawa gitu. Jadi saya cuma bertanya dari satu orang ke satu orang sambil mencari tahu karena sama sekali tidak ngerti dan buta tentang hal ini. Bahkan si guru pun dalam perjalanan saya ini pun tidak pernah saya menemukan diagnosa bahwa anak saya itu ABK ternyata. Jadi mereka cuma selalu menganjurkan untuk menstimulasi. Jadi tidak pernah mendiagnosa. Jadi bisa dibilang saya sama sekali tidak mendapatkan informasi yang harus begini ya, secepatnya ya, atau gimana. Itu tidak ada. Jadi dari pihak keluarga juga menganggap saya berlebihan karena mungkin dianggap membandingkan dengan kakaknya. Kebetulan Devon punya kakak yang 4 tahun lebih tua dari dia. Jadi selalu dianggap membandingkan dengan perkembangan tumbuh kembang sang kakak. Jadi waktu itu saya berpikir, apa iya ya, benar ya. Terus ada yang ngomong, enggak apa-apa kok, biasa anak telat ngomong itu biasa katanya. Nanti juga ngomong. Terus makin ke sininya yang dulunya tidak ada steaming, tidak ada anak Devon itu termasuk mirip Candy ya, tipe anak yang gampang sekali diatur dan tidak pernah rewel. Jadi selama ini saya kayak apa ya, dalam zona yang nyaman gitu. Karena anaknya juga tenang-tenang, disuruh tunggu ya nunggu, dikasih makan ya makan gitu. Jadi tidak pernah rewel. Tapi saya mulai merasa makin tidak nyaman pada saat saya di sekolah itu. Saya nunggu Devon, akhirnya saya sering nunggu di sekolah karena laporan dari gurunya kan Devon harus diterapi. Jadi saya pengen lihat gitu, sebenarnya anak saya ngapain. Nah ternyata dia enggak gabung sama yang lain, dia asik sendiri. Nah waktu itu yang gerakan yang rigid itu paling cuman suka kayak gini-gini, flapping ya. Ya, jadi dia senang flapping, tapi pada saat dia melihat sesuatu yang berputar. Nah, jadi waktu itu saya mulai mencari-cari informasi sampai ketemu satu teman yang ternyata punya anak ABK juga. Jadi dari situ diberikan info kalau segera bawa untuk terapi, terus disarankan kalau bisa cari yang profesional karena katanya di Makassar lumayan banyak yang mengaku bisa tapi ternyata, jadi saya sampai disuruh minta katanya sertifikatnya, kalau dia memang seorang profesional pasti dia punya sertifikat katanya. Waktu itu Makassar sangat sulit. Saya mendaftar ke klinik yang menerapi anak-anak dengan kebutuhan khusus, tapi full dan tidak pernah dapat jadwal. Akhirnya saya ketemu satu, dia PNS, dia tenaga terapis untuk OT,
dia praktek di Rumah Sakit Siloam. Jadi waktu itu awalnya Devon masuk terapi itu kena OT. Terus dikenalkan sama temannya yang terapi bicara. Itu awal mulanya kalau untuk Devon. Ibu Evi, seperti ya Bu Evi sudah menceritakan terapi-terapi apa aja yang dia lakukan pada waktu menyadari bahwa Devon ini anak yang memerlukan tambahan untuk nggak bisa kita masukkan sekolah normal, lah, tambahan untuk terapi yang mungkin nggak kita ketahui secara umum. Ya tahu kalau anaknya nggak special need ya siapa yang tahu occupational therapy, terus terapi mungkin ya kita nggak berpikir. Iya. Tapi Bu Evi apa ada ini juga melakukan biomedis, terapi biomedis? Iya, kalau biomedis sebelum Dokter Ali itu biomedis yang keempat. Oh, berarti 3. Jadi perjalanannya jauh. Sharing yang terapi biomedisnya itu gimana jadinya terus?